Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue mau bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 207 sampai chapter 211. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini Makoto dan Hibiki masuk ke tempatnya naga air terjun atau sering dikenal dengan waterfall. Hibiki dan Makoto ini mengamati tempat tinggal naga waterfall. Bisa dibilang tempat tinggalnya tuh mengalami banyak kerusakan. Mereka tuh di sini berpikir kemungkinan ada pertempuran yang besar sehingga menyebabkan kerusakan. Di sini juga terlihat kalau waterfall membuat sebuah ruangan. Dia pun membawa Makoto dan Hibiki ke sana. Makoto di sini berpikir kalau itu mirip sama seperti Asora yang dimiliki sama Tomoe. Melihat kemampuan itu, Hibiki di sini tuh nanya tentang menciptakan ruangan sementara dengan menggunakan elemen air. Hibiki tuh di sini ngasih bayangannya dan bisa dibilang bayangannya tuh mirip dengan Asora yang diciptain sama Tomoe. Waterfall di sini jelasin kalau itu sangat sulit dilakuin. Hal yang dilakuin sama waterfall kebetulan karena emang lokasinya tuh saat ini sangat mendukung untuk melakukan hal itu. Makanya saat ini waterfall tuh nggak mau pindah dari Danau Meris. Jadi bisa dibilang kemampuan waterfall ini bergantung sama Danau Meris. Waterfall di sini ngasih tahu ada orang yang bisa membuat ruangan seperti yang ada di pikirannya Hibiki, dan orang itu sangat ahli ilusi. Waterfall di sini tuh nggak ngasih tahu siapa orangnya, tapi Makoto tuh tahu kalau itu mengarah kepada Tomoe. Makoto di sini mengakui kalau yang dilakuin waterfall tuh sangat mirip sama Tomoe. Tapi untuk luasnya jelas lebih luas Asora, sedangkan yang dibuat waterfall cuma seperti ruangan biasa. Selain itu yang dibuat sama waterfall ini memang terhubung sama Danau Meris, jadi sangat bergantung sama Danau Meris. Bisa disimpulkan, hal itu jelas berbeda dengan Asora yang tempatnya tuh bisa dibuka di mana aja. Jadi Asora tuh nggak bergantung sama tempat. Di sini terjadi obrolan antara Makoto dan waterfall. Obrolannya tuh di sini hanya mereka yang mengerti. Hibiki sekarang cuma diam karena dia tuh nggak mengerti apa yang mereka omongin. Waterfall juga di sini tuh ngasih hadiah buku sihir ke Makoto. Hibiki yang melihat itu tentunya dia tuh sangat terkejut. Hibiki ini memperkirakan kalau Makoto punya kekuatan yang hebat. Dan jika Makoto dapat buku sihir dari naga superior, itu artinya kekuatan Makoto kemungkinan bisa meningkat drastis. Setelah Makoto mengobrol dengan Waterfall, Waterfall mempersilahkan Makoto untuk pergi dari ruangannya. Dan saat ini dia mengobrol berdua dengan Hibiki. Waterfall di sini meminta Hibiki untuk menyegel Makoto, atau lebih tepatnya jangan membiarkan Makoto menjadi lebih berkembang dari yang sekarang. Waterfall ngasih tahu kalau Makoto adalah eksistensi yang paling berbahaya di dunia. Sepanjang sejarah dunia, belum ada manusia yang punya kekuatan gak masuk akal seperti Makoto. Waterfall juga ngasih tahu kalau Makoto adalah orang gila yang bakal membunuh siapapun jika Makoto tuh menganggapnya sebagai musuh. Hibiki di sini terdiam. Hibiki juga selalu berpikir kalau Makoto adalah orang yang akan membunuh siapapun selama dianggap musuh sama Makoto. Dalam pikirannya, Waterfall tuh masih gak ngerti dengan tingkah Tomoe dan Ruth yang membiarkan Makoto tetap hidup. Padahal Makoto ini adalah orang yang paling berbahaya. Jadi, Waterfall ini sebenarnya melihat pertarungan antara Makoto melawan Sophia. Makanya dia tuh tahu betapa bahayanya Makoto. Hibiki di sini ngasih tahu, ketika Makoto di Jepang, harusnya Makoto tuh gak punya sifat yang kejam. Waterfall di sini ngasih tahu, kemungkinan di Jepang Makoto ini memang punya sifat yang kejam, tapi sifatnya itu terpendam. Dan ketika ke isekai, sifat kejam itu akhirnya bangkit. Makanya saat ini Makoto jadi kejam. Hibiki dan Waterfall saat ini masih terus mengobrol. Waterfall di sini ngasih tahu, Hibiki tuh harus menjauhkan Makoto dari medan perang. Jadi sebisa mungkin jangan sampai Makoto tuh terlibat sama konflik.
Waterfall di sini mau, sebisa mungkin Hibiki tuh membuat Makoto hidup damai tanpa ada konflik. Di sini mereka juga ngobrolin tentang ritual pulang ke Jepang. Waterfall bilang ritual itu bisa dilakuin, tapi harus ngorbanin ribuan jiwa. Dan Makoto juga harus setuju untuk dipulangin ke Jepang. Tapi sayangnya, pilihan memulangkan Makoto ke Jepang, hal itu adalah pilihan yang sangat gak realistis. Makoto saat ini punya banyak teman di Isekai. Waterfall tuh gak yakin kalau Mio dan Tomoe itu setuju dengan ritual tersebut. Di sini Waterfall tegasin lagi, jangan sampai menjadi orang bodoh dengan memicu amarahnya Makoto. Sekuat apapun manusia tuh sangat mustahil bagi manusia bisa mengalahkan Makoto. Kekuatan Makoto ini kemungkinan udah hampir mencapai kekuatannya sang dewi. Waterfall di sini membongkar semuanya, termasuk Makoto yang membunuh Sophia. Tentunya Waterfall juga ngasih tahu hubungan Makoto dengan ras iblis. Hibiki di sini seakan menerima beban yang sangat besar. Tujuan Hibiki itu sekarang menjadi bertambah. Selain harus menghentikan ras iblis, Hibiki juga saat ini harus mengatasi perusahaan Kusunoha. Setelah banyak diskusi, Hibiki dan Waterfall mereka pun berpisah. Hibiki dan Makoto saat ini kembali ke ibu kota. Setelah itu Hibiki diskusi sama Joshua dan dia tuh ngasih tahu tentang pertemuannya dengan naga Waterfall. Setelah itu Hibiki juga saat ini tuh pergi nemuin Chia. Dan di sana Hibiki tahu kalau Mio adalah monster laba-laba hitam. Chia juga ngasih tahu kalau Makoto adalah orang yang mengendalikan laba-laba itu. Intinya di sini Chia tuh cerita ke Hibiki dan Hibiki tuh nyimpulin kalau Makoto memang berbahaya. Hibiki di sini ngasih tahu kalau dia tuh ada jadwal makan malam dengan perusahaan Kusunoha. Di sini Chia tuh mengkonfirmasi kalau dia bakal ikut. Chia bilang kalau dia nggak mau membuat hubungan yang buruk dan dia tuh nggak mau nyari gara-gara dengan perusahaan Kusunoha. Makanya Chia tuh saat ini bakal ikut. Singkatnya makan malam berjalan dengan lancar dan sekarang Hibiki tuh mau latih tanding dengan Makoto. Makoto di sini nggak masalah dengan hal itu. Makoto di sini berpikir untuk bertarung dengan cepat. Setelah itu Makoto bisa menyerah. Saat ini Hibiki dengan cepat mulai pakai pedangnya dan Makoto juga saat ini tuh udah sigap pakai busurnya. Pedang Hibiki saat ini mengarah ke arah Makoto, tapi itu nggak masalah bagi Magic Armor Makoto. Semua serangan Hibiki bisa dihentikan sama Magic Armor. Hibiki mengakui pertahanan luar biasa milik Makoto. Makoto di sini terus melihat dan terus mengamati semua pergerakan dan kemampuannya Hibiki. Makoto di sini mengakui kecepatan luar biasa Hibiki itu sama seperti Sophia. Magic Armor Makoto akhirnya dihancurkan. Tapi walaupun gitu, Makoto juga berhasil menembakkan anak panah ke bahu kanan Hibiki. Tangan kanan armor Makoto saat ini bertabrakan dengan gelombang pedang milik Hibiki. Hibiki di sini terkejut karena serangannya tuh bisa dihentikan sama tangan. Tapi nggak lama Makoto terlihat seolah kesakitan dan dia pun akhirnya menyerah. Di sini juga Hibiki bilang sebaiknya selesai. Hibiki bilang kalau pertandingannya sekarang seimbang. Tentunya dalam hati Hibiki, dia tuh menyadari kalau dia tuh nggak mungkin menang dari Makoto. Dan Hibiki tuh saat ini menyadari kalau dia tuh kalah telak. Di sisi lain, saat ini Mio tuh hanya tersenyum ketika melihat pertarungan Makoto melawan Hibiki. Lime tuh saat itu hanya melihat Mio dengan senyum yang jahat. Saat ini, Hibiki dan Mio mereka mengobrol. Mio di sini tahu kalau Hibiki tuh selama ini selalu bergerak diam-diam untuk menyelidiki Makoto. Tapi bagi Mio hal itu nggak masalah. Mio yakin kalau Hibiki tuh saat ini udah paham sama kekuatannya Makoto. Hibiki di sini mengakui kekuatan gila milik Makoto. Di sini diketahui juga kalau ternyata Hibiki lah yang menyuruh Makoto dan yang lainnya tuh untuk ada di wilayah dari Hopeless. Karena hal itu, Makoto dan yang lainnya, mereka tuh harus diserang sama pembunuh bayaran. Hibiki tentunya bilang kalau itu bukanlah salah dia maupun kerajaan. Hibiki dan kerajaan tuh gak pernah melakukan pembunuhan. Jadi itu semua murni dari Hopeless. Mio bilang siapapun pelakunya, intinya berasal dari Limia. Dan Mio tuh nganggap kalau semua orang di Limia itu sama. Mio di sini nanya pandangan Hibiki sekarang tentang Makoto. Hibiki bilang kalau Makoto adalah iblis. Tapi walaupun gitu, Makoto adalah orang yang pernah nyelamatin Hibiki. Mio di sini tertawa sangat puas. Rencana Mio ini akhirnya berhasil.
Akhirnya Hibiki tuh menyadari siapa sebenarnya Makoto. Di sini Mio tegasin, sebaiknya Hibiki nggak usah ganggu Kuzunoha. Mio bilang kalau Makoto cuma mau hidup damai dengan perusahaannya, jadi Hibiki tuh nggak perlu mengganggunya. Hibiki bilang kalau dia tuh nggak yakin kalau tujuan Makoto tuh hanya hidup damai dengan perusahaannya. Hibiki bilang kalau cuma hidup damai dengan perusahaan, harusnya Makoto nggak perlu banyak bawahan yang kuat, dan Makoto juga nggak perlu mencari kekuatan. Hibiki di sini yakin ada sesuatu pada diri Makoto. Hibiki bilang ketika di Jepang, Makoto hidup dengan sangat normal, tapi ketika di isekai Makoto ternyata mengalami perubahan. Mio di sini bilang kalau dia tuh nggak peduli dengan perubahannya Makoto. Mio tuh bakal selalu mengikuti Makoto. Di sini juga mereka tuh ngobrolin tentang membandingkan kekuatan antara Tomoki, Hibiki, dan Makoto ketika pertama kali ditransfer ke di isekai. Mio di sini ngasih tahu Makoto ngalahin dia ketika 2 mingguan Makoto ada di isekai. Itu artinya dari awal Makoto udah sangat kuat. Jadi sangat gak layak membandingkan kekuatannya dengan Hibiki dan Tomoki ketika pertama kali datang ke isekai. Hibiki di sini hanya terdiam ketika tahu kalau Makoto ternyata udah kuat dari awal ketika ditransfer ke isekai. Tanpa bantuan dari Dewi, Makoto ini bisa mengalahkan Mio sendirian. Saat ini, Lime dan Makoto lagi mengobrol. Mereka tuh mengobrol tentang pertarungan Makoto melawan Hibiki. Makoto mengevaluasi setiap gerakan di pertarungan melawan Hibiki. Makoto tuh penasaran kenapa Hibiki bisa menembus pertahanannya, padahal Hibiki tuh pakai pedang yang lemah. Di sini juga, Makoto dan Lime mereka ulang beberapa gerakan ketika Makoto bertarung melawan Hibiki. Intinya Makoto ini mengevaluasi pertarungan tersebut. Jadi ada teknik dari Hibiki yang benar-benar sangat mengganggu Makoto. Gak lama di sini datang Mio. Mio di sini penasaran dengan apa yang terjadi sama Lime. Makoto di sini ngasih tahu kalau Lime tuh hanya mengikuti perintahnya. Makoto juga saat ini dia tuh menyuruh Mio untuk ikutan reka adegan pertarungan Makoto melawan Hibiki. Setelah reka adegan, mereka pun akhirnya diskusi. Di sini Mio bilang ternyata Hibiki tuh berkembang menjadi semakin kuat. Jadi bisa dibilang kayak ada sesuatu yang berbeda dari Hibiki. Makoto di sini curiga kalau Hibiki dapat kekuatan baru dari Dewi. Makanya kekuatan Hibiki tuh meningkat drastis. Setelah ngobrolin itu, Mio di sini ngasih tahu kalau Chia tuh mau ketemu sama mereka. Makoto tertarik untuk bertemu sama Chia. Saat ini Joshua bertemu sama Hibiki. Joshua ngasih tahu kalau Makoto meminta surat izin untuk berdagang keliling di Limia. Joshua tuh nggak ngerti kenapa Makoto hanya meminta permintaan yang sepele, padahal jasa Makoto sangat besar. Mereka juga di sini tuh ngobrolin tentang perusahaan Kuzunoha yang ternyata ikut andil dalam membangkitkan kota akademi pasca diserang sama iblis. Bantuan dari Kuzunoha saat ini, bantuan itu juga sangat membantu ibu kota Limia untuk bangkit, dan saat ini bantuan dari Kuzunoha benar-benar sangat membantu. Hibiki di sini ngasih tahu kalau perusahaan Kuzunoha tuh memang tipe seperti itu. Hibiki bilang, perusahaan Kuzunoha tuh bakal membantu ras manapun jika mengalami kesulitan, termasuk membantu ras iblis. Hibiki bilang, kalau Kuzunoha tuh nggak peduli sama perang antar ras. Kuzunoha ini bisa membantu siapapun sesuka mereka. Joshua di sini terdiam mendengar hal itu. Itu artinya, jika ada ras iblis yang butuh bantuan makanan, senjata, atau apapun, Kuzunoha siap membantu walaupun mereka tuh nggak terlibat langsung dalam perang. Jadi begitu juga sebaliknya, Kuzunoha tuh bakal bantu menyuplai barang ke manusia jika memang manusia tuh sangat kesulitan. Intinya Kuzunoha ini emang gak terlibat dengan perang, tapi Kuzunoha bakal membantu korban perang dengan menyuplai barang. Bagi Joshua, sikap yang ditunjukin sama Kuzunoha itu sama aja dengan membiarkan perang untuk terus berlanjut. Tapi walaupun gitu, gimana pun juga saat ini bantuan dari Kuzunoha terhadap manusia tuh benar-benar sangat membantunya. Joshua di sini gak berniat untuk memusuhi perusahaan Kuzunoha. Joshua berpikir untuk membuat hubungan baik dengan perusahaan Kuzunoha. Setelah ngobrol mereka pun berpisah. Saat ini Joshua dan Bereda mereka tuh lagi mengobrol. Joshua tuh ingetin sebaiknya Bereda lebih baik fokus sama politik negara. Alasannya karena Bereda adalah calon raja masa depan. Bereda di sini terus menolak untuk jadi raja. Bereda bilang kalau dia tuh bakal membantu Hibiki.
Joshua ngasih tahu kalau Hibiki saat ini tuh nggak perlu dibantu dalam hal bertempur. Kekuatan Hibiki ini udah jauh dari kekuatan orang normal. Hibiki tuh nggak perlu dilindungi. Yang ada Breda tuh cuma jadi beban bagi Hibiki. Daripada bantu Hibiki dalam pertempuran, lebih baik Breda tuh bantu Hibiki dalam hal politik. Joshua di sini membeberkan semua fakta dan itu membuat Breda terlihat menjadi sangat kesal. Joshua di sini ngasih tahu kalau ibu kota diserang lagi, gak ada jaminan bahwa raja bakal aman. Dan kalau raja mati sebelum ngumumin penerusnya, maka hal itu bakal sangat berbahaya bagi negara Limia. Breda bilang kalau dia tuh bakal berlatih untuk menjadi lebih kuat dan dia tuh tetap bakal mendukung Hibiki. Joshua di sini ngasih tahu kalau Breda nggak berbakat dalam hal bertempur. Semua parti Hibiki punya bakat yang hebat. Breda tuh nggak bisa mengejar mereka hanya dengan kerja keras. Breda di sini dia pun mengerti. Tapi kalau dia pergi dari parti, itu artinya Hibiki bakal kehilangan satu orang dalam partinya. Joshua bilang pengganti Breda di parti Hibiki itu udah ada. Jadi Breda tuh nggak perlu khawatir. Saat ini, Makoto dan Lime lagi mengobrol. Mereka tuh ngobrolin tentang kemungkinan ras iblis yang bakal segera menyerang manusia lagi. Makoto di sini terlihat jelas kalau dia tuh nggak peduli sama perang. Tapi seenggaknya Makoto bilang kalau dia tuh bakal menyelamatkan Hibiki. Gak lama datanglah Hibiki. Hibiki di sini ngajak ngobrol berdua. Hibiki di sini ngasih tahu Makoto tentang ritual kembali ke Jepang. Makoto dan Hibiki saat ini mereka mengobrol. Hibiki di sini ngasih tahu kondisi politik di Limia. Hibiki ngasih tahu di dunia ini tuh jarang ada negara yang mendata populasi, termasuk di negara Limia. Jadi nggak ada yang tahu jumlah pasti dari populasi Limia. Bagi Hibiki, populasi negara Limia tuh harusnya bisa mencapai 50 juta. Tapi anehnya, pajak yang didapat negara tuh cuma setengahnya. Itu artinya kemungkinan tuh ada korupsi di antara para bangsawan. Dengan kurangnya pemasukan negara, tentunya hal itu bakal berdampak pada perang selanjutnya. Hibiki di sini mau minta bantuannya Makoto. Hibiki tuh mau kalau Makoto mensuplai barang ketika perang berlangsung. Tentunya Limia tuh bakal membayarnya. Makoto di sini berpikir kalau dia mensuplai barang ketika perang berlangsung, itu artinya Makoto memihak pada manusia. Makoto di sini langsung menolak tawaran dari Hibiki. Hibiki di sini juga ngasih tahu kalau dia juga meragukan sosok Dewi yang menguasai dunia ini. Hibiki juga di sini tuh ngasih tahu saat ini dia tuh memiliki hubungan dalam dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Makanya dia tuh nggak mau pulang ke Jepang jika masalah dunia ini masih belum selesai. Hibiki ngasih tahu kalau perang manusia melawan iblis udah selesai. Dia tuh mau mengubah dunia dan menciptakan dunia yang damai. Hibiki bilang dia mau menciptakan dunia tanpa diskriminasi antar ras. Makanya Hibiki tuh mau kalau Makoto membantunya supaya perang tuh bisa cepat berakhir. Bagi Makoto, menciptakan dunia damai tanpa diskriminasi, hal itu sangat sulit terwujud. Alasannya, karena manusia mengikuti ajaran Dewi yang mengagungkan manusia. Hibiki di sini masih terus cerita ke Makoto. Hibiki cerita, bagaimanapun juga dunia tuh saat ini butuh Dewi. Hibiki tuh membayangkan kalau dunia tuh bakal menjadi kacau jika Dewi menghilang. Karena Makoto nggak peduli sama dunia, Makoto tuh nggak pernah kepikiran kalau dunia tuh bakal menjadi kacau ketika Dewi menghilang. Hibiki juga di sini tuh menyebut ras iblis sebagai teroris. Makoto bilang kalau Hibiki tuh terlalu berprasangka sangat buruk, sampai-sampai melabeli ras lain tuh sebagai teroris. Makoto bilang ras iblis berperang demi untuk bertahan hidup. Diskriminasi antara ras yang diajarin sama Dewi saat ini tuh benar-benar udah sangat parah, sehingga membuat ras lain tuh selain manusia hanya bisa pasrah. Hibiki di sini ngasih tahu harusnya ras iblis tuh bisa berdamai dengan manusia tanpa harus berperang. Harusnya bisa dibicarain. Hibiki bilang faktanya demi-human lain mereka bisa hidup dengan damai dengan manusia tanpa harus berperang. Jadi hanya ras iblislah yang mau berperang. Hibiki bilang kalau untuk bertahan hidup, secara logika harusnya ras iblis tuh nggak mungkin mengambil langkah berperang. Alasannya karena manusia tuh adalah mayoritas, jadi mustahil bertahan hidup dengan berperang. Makoto di sini bilang kalau ras iblis gak berperang, manusia tuh bisa memperbudak ras iblis.
Hibiki bilang, perbudakan di dunia ini tuh pasti terjadi. Untuk awal mungkin mereka tuh bakal jadi budak, tapi suatu saat pasti dunia tuh bakal berubah. Dan Hibiki yakin gak akan ada lagi diskriminasi. Makoto di sini ingetin lagi, diskriminasi terjadi karena ajaran dari Dewi. Kalau nggak ada ajaran Dewi yang bodoh, saat ini nggak mungkin ada diskriminasi. Hibiki bilang yang terjadi saat ini memanglah udah sulit. Dunia tuh udah terlalu jatuh dalam kerusakan. Tapi walaupun gitu, Hibiki tuh mau tetap menghentikan peperangan. Makanya dia tuh butuh bantuan Makoto dalam menghadapi ras iblis. Makoto di sini tentunya dia tuh terus menolak. Hibiki bilang, sikap perusahaan Kuzunoha yang gak mau memihak manusia, hal itu bakal membuat perang tuh gak akan pernah berakhir. Makoto di sini bilang, kalau dia juga gak suka sama perang. Cuma masalahnya, yang mendasari adanya perang tuh adalah ajaran bodoh dari Dewi. Makoto bilang kalau Dewi tuh saat ini harus dikalahkan. Hibiki di sini bilang gak mungkin ada yang bisa ngalahin sang Dewi. Tapi walaupun Dewi nanti kalah, Hibiki tuh nanya siapa yang bakal menggantikan peran Dewi yang menjaga dunia. Makoto bilang di dunia ini tuh ada dewa lain. Jadi ketika Dewi kalah, harusnya ada dewa lain yang menggantikan posisi Dewi. Hibiki di sini bilang kehilangan Dewi itu akan sangat berdampak besar bagi manusia, dan itu bisa aja menyebabkan manusia masuk ke dalam krisis yang sangat berbahaya. Makoto di sini bilang kekacauan tuh hanya sementara. Dunia tuh bisa menunggu sampai akhirnya bakal tenang. Hibiki di sini terlihat agak kesal. Hibiki bilang kalau Makoto adalah anti diskriminasi, tapi faktanya Makoto tuh nggak peduli sama umat manusia yang bakal hancur jika Dewi menghilang. Bagi Hibiki, itu sama aja dengan Makoto telah melakukan diskriminasi terhadap manusia. Makoto bilang kalau dia tuh nggak pernah berpihak pada ras manapun. Mau manusia ataupun setengah manusia, Makoto tuh nggak pernah membedakan mereka. Hibiki di sini ngasih tahu kalau Makoto tuh dengan jelas mendiskriminasi manusia. Hibiki bilang kalau dia tuh sering melihat tatapan benci demi-human kepada manusia. Dan Hibiki melihat tatapan itu ketika Makoto tuh melihat ke manusia. Makoto tuh punya tatapan benci kepada manusia. Jadi, Hibiki ini menyadari kalau tatapan Makoto ke manusia tuh berbeda. Makoto seperti ada rasa benci kepada manusia. Makoto bilang kalau manusia tuh telah banyak memanfaatkan demi-human demi keuntungan mereka. Jadi nggak mungkin Makoto melihat manusia sebagai ras yang suci. Hibiki bilang apa yang dibilang Makoto nggak salah. Tapi pikiran dan logika Makoto adalah logikanya orang Jepang. Hibiki bilang kalau dunia yang sekarang tuh berbeda sama Jepang. Jadi logikanya tuh nggak bisa disamain. Hibiki pun di sini ngasih tahu logika dunia ini. Hibiki juga bilang kalau tindakan ras iblis yang memilih berperang adalah tindakan yang salah dalam pandangan orang-orang dunia ini. Makoto bilang justru logika itulah yang salah. Hibiki bilang untuk mengubah logika dan cara berpikir semua orang di dunia ini, hal itu sangat membutuhkan waktu yang lama, dan itu bisa dilakuin jika perang berakhir. Pikiran Makoto yang ingin menjatuhkan Dewi, hal itu cuma bakal memperburuk keadaan dunia, dan dunia tuh bakal menjadi semakin kacau dan perang tuh gak akan pernah berakhir. Makoto bilang kalau dia tuh punya jalannya sendiri. Hibiki di sini mengerti, itu artinya Kuzunoha hanya akan membantu korban perang, tapi mereka tuh nggak mau terlibat dalam perang. Oke, jadi inti dari semuanya tuh Hibiki di sini mau menghentikan peperangan. Kalau perang selesai, Hibiki tuh beranggapan kalau dunia tuh bisa diubah, baik dari secara pola pikir maupun yang lainnya. Makanya saat ini Hibiki ngotot untuk menghentikan peperangan. Dan untuk menghentikan perang, maka manusia tuh harus menang melawan iblis. Dan manusia harus membuat iblis menyerah supaya nggak mau berperang lagi. Saat ini Hibiki dan Makoto mereka masih mengobrol. Hibiki tuh mengerti kalau Makoto saat ini adalah antagonis dari Dewi, atau lebih tepatnya bertentangan sama Dewi. Hibiki juga di sini tuh ngasih tahu Makoto, Dewi nggak menjawab permintaan gereja ketika ibu kota diserang. Makoto di sini mengangguk. Dalam pikirannya, kemungkinan saat itu Dewi lagi bertemu sama para dewa, makanya Dewi tuh nggak menjawab permintaan gereja. Makoto di sini terlihat senang karena dia udah berbagi pikiran dengan Hibiki tentang dunia ini. Makoto di sini paham
kalau Hibiki tuh menerima dunia yang dibangun sama Dewi. Makoto juga paham kalau butuh waktu bagi dunia untuk berubah. Makoto juga di sini tuh paham kalau dunia tuh akan sangat kacau jika Dewi menghilang. Dari logika dan pandangan orang-orang dunia ini, saat ini Makoto tuh yakin kalau dia tuh pasti dianggap sebagai teroris berbahaya. Tapi walaupun gitu, seenggaknya Makoto tuh mau bertarung melawan Dewi walaupun hanya sekali. Makoto juga saat ini tuh berharap kalau dia dan Hibiki tuh gak pernah bermusuhan. Makoto bakal menghindari permusuhan dengan Hibiki. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup tuh video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.